Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, kembali lagi bersama saya Joshua Emmanuel Manuel. Nah, pada saat ini kita akan masuk di dalam materi kelima, yaitu dimensi kelima, dimensi ekologi gereja. Nah, langsung saja kita masuk dalam pendahuluannya ya. Nah, dalam administrasi gereja baru, seorang pemimpin harus dapat memenuhi aspek-aspek yang ada di dalam AGB. Nah, pada saat ini AGB memulai dengan sebuah pendekatan yang memiliki suatu strategi dalam proses pembuatan sebuah kebijakan dalam gereja. Sangatlah penting untuk diketahui bahwa keseluruhan level dapat diukur dari bagaimana tingkat penerimaan terhadap lingkungan. Nah, politik juga menjadi jantung dari semua, sehingga bagian yang harus diedukasi pada seluruh lapisan masyarakat. Politik juga tidak hanya ketika kita turun di dalam bidang pemerintahan, tetapi ketika kita sebagai para pemimpin gereja untuk melakukan sebuah pembangunan pada pelayanan, yang kita lakukan itu adalah sebuah bagian dari politik yang sudah kita lakukan. Nah, saat ini kita akan membahas artikel dimensi ekologi gereja. Dimensi ekologi gereja ini, dengan dimensi ekologi terdapat sebuah domain republik gereja, diantaranya adalah corporates, yaitu sebuah perusahaan sebagai tempat terjadinya produksi dan semua faktor produksi, dan gereja menjadi tempat untuk memproduksi para pemimpin-pemimpin gereja yang sangat berkualitas tentunya dalam intelektual dan juga dalam iman sebagai orang yang percaya. Nah, government adalah di saat proses pengambilan keputusan dengan berdasar pada putusan bersama, bukan pada putusan seorang saja. Nah, sebagai seorang pemimpin di dalam gereja tidak bisa berjalan sendiri tanpa anggota di dalamnya. Maka sebagai seorang pemimpin yang menjalankan sebuah tanggung jawab untuk membawa atau mengarahkan gereja pada AGB dapat berpusat pada suatu prinsip Alkitab dan mempunyai sebuah pemahaman yang betul cara berorganisasi dengan melihat pada bidang di kehidupan manusia, seperti bagaimana cara berpikir secara politik orang Kristen, bersosial dan berbudaya, serta perkembangan ekonomi pada masyarakat yang menjadi sebuah acuan dalam peningkatan kinerja dalam gereja. Di dalam dimensi ekologi gereja terdapat paradigma yang sangat penting bagi dimensi ekologi gereja, yaitu paradigma tertutup atau closed system, dan di mana gereja tertutup di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankan, dan gereja mengalami sebuah kebutaan politik serta menjadi tidak peduli. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita semua, karena gereja sampai tidak peduli ini bukanlah sebuah gereja lah istilahnya, kalau bagi saya pribadi. Yang kedua, paradigma terbuka, open system. Nah, dimana ini sebuah sikap yang harus ada dalam sebuah gereja agar gereja dapat menjalankan setiap kebijakannya dengan baik dan benar. Nah, paradigma moderate atau moderate system, keadaan gereja yang satu sisi terbuka dan terkadang satu sisi tertutup. Nah, ketika kita sudah mendengarkan materi paradigma ini, kita masuk di dalam dimensi ekologi. Di dalamnya terdapat politik. Dalam AGB
mau memberi pemahaman kepada kita bahwa memulai dengan keyakinan bahwa politik itu mulia. Dengan sebuah pengertian politik adalah perumusan kebijakan dengan adanya partisipasi gereja, yaitu mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam sebuah proses perumusan kebijakan. Level adaptasi di dalam administrasi gereja baru dimensi ekologi adalah politik, ekonomi, kesehatan, sosial, hukum, dan ICTS. Nah, pada saat ini saya akan memberikan beberapa contoh dimensi ICTS dan media sosial. Kita mulai dari ICTS dulu. Nah, ICTS ini tetap berjalan dalam 1 minggu lamanya. 1 minggu berarti 1 minggu itu 7 hari per 24 jam. Internet of Things, dominasi gereja baru, era hidden camera, ibadah daring, pastoral daring, dan dunia tanpa batas. Nah, kita ke media sosial, yaitu hamba Tuhan yang menyamar, kepadatan ruang, openness, gereja sebagai penguat arah. Kita masuk dalam the end of church history. Yang pertama yaitu gereja mula-mula yang berbasis suatu persekutuan keluarga. Yang kedua gereja tradisional, persekutuan keluarga berbasis persekutuan jemaat. Dan ketiga gereja digital yang berbasis sebuah persekutuan account. 4 gereja akhir zaman, persekutuan keluarga Allah di surga. Nah, kita sudah sampai pada ujung video ini. Saya akan mengambil kesimpulan dalam dimensi ekologi gereja, yaitu pada materi ini kita dituntut agar menjadi seorang pemimpin yang mempunyai daya ekologi yang baik, di mana kita dapat mengarahkan jemaat ke jalan yang benar dan mulai merubah sistem-sistem yang menganut AGL. Nah, pemimpin dituntut juga untuk membimbing jemaatnya lebih ke era lebih baru, tapi tidak meninggalkan Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan tunggu video selanjutnya. See you.